Apakah saya bisa menurunkan gaji karyawan yang bersangkutan? 1 bulan yang lalu, saya bertemu dengan salah satu klien yang membutuhkan penggajian bagi perusahaannya. Salah satu isu yang muncul dan kemudian menjadi masalah di manajemen karena munculnya keresahan karyawan karena merasa diperlakukan tidak adil adalah karena beberapa karyawan dengan level jabatan yang sama digaji lebih tinggi, bahkan terlampau tinggi dibandingkan dengan rekan kerja pada level jabatan yang sama. Bahkan lebih tinggi daripada atasannya yang secara level jabatan juga sebenarnya lebih tinggi. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh klien saya ini adalah, apakah saya bisa menurunkan gaji karyawan yang bersangkutan? Kejadian karyawan yang overpaid atau digaji lebih tinggi dari peran dan tanggung jawab atau jabatannya bukan sebuah fenomena yang baru. Malah mungkin situasi ini juga bisa terjadi di perusahaan Anda. Tentunya kalau kita bicara gaji dan terkait dengan sistem undang-undang ketenagakerjaan di negara kita, dalam hal ini gaji pokok adalah sebuah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan karena ada aturan yang mengatur hal ini. Dan misalnya pun Anda kemudian berpikir untuk mengabaikannya dan kemudian menurunkan gaji karyawan Anda tersebut, bisa jadi keputusan ini menjadi sangat tidak bijak yang menimbulkan risiko kepegawaian di masa depan dan hubungannya tentunya dengan pelanggaran atas aturan ketenagakerjaan yang ada. Lalu kalau sudah terjadi, kira-kira strategi apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi ini? Pada pelaksanaannya, ada beberapa strategi yang bisa rekan-rekan lakukan untuk menghadapi situasi ini. Strategi yang pertama adalah review kembali organisasi Anda. Apakah benar nggak sih pegawai Anda yang menurut Anda tadi overpaid berdasarkan market industry dan peran di pekerjaannya? Atau jangan-jangan nih yang terjadi adalah gaji yang diterima pegawai Anda yang lain ternyata underpaid. Nah, untuk situasi ini, dalam melihat apakah karyawan Anda benar-benar overpaid atau underpaid adalah dengan melakukan job leveling yang tujuannya di sini adalah memberikan nilai kepada posisi individu atau karyawan di dalam organisasi. Tentunya di sini yang perlu Anda lakukan adalah definisikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bisa bekerja dengan baik pada jabatan tertentu, termasuk juga di dalamnya dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, dan level otoritas di dalam organisasi di perusahaan Anda. Artinya, untuk strategi ini Anda harus lebih dahulu memiliki standar grading berdasarkan struktur kepangkatan dan aspek lainnya yang bisa Anda peroleh melalui aktivitas evaluasi jabatan. Dan di sini juga Anda akan mendapatkan gambaran level atau grading untuk jabatan tersebut. Kemudian Anda bisa mengukur value karyawan Anda tersebut berdasarkan job leveling yang tadi. Apakah yang bersangkutan memang sesuai? Dan tentunya di sini, bila ternyata Anda tidak mempunyai standar baku, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah lakukan evaluasi jabatan terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang lainnya. Lalu strategi yang kedua yang bisa menjadi pilihan Anda untuk Anda lakukan adalah apabila Anda merasa melakukan job leveling tadi membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi situasi karyawan yang overpay tadi,
yang tentunya yang sedang Anda alami, Anda bisa melakukan job enrichment kepada karyawan Anda tersebut. Yang saya maksud job enrichment di sini adalah karyawan tersebut diberikan satu tanggung jawab lebih untuk mengembangkan posisi atau untuk mengemban posisi yang lebih tinggi dari posisinya saat ini. Dengan catatan bahwa kotak posisi tersebut atau jabatan tersebut memang tersedia di struktur organisasi Anda dan belum terisi oleh orang lain. Nah, di sini Anda bisa memperlakukan karyawan Anda tersebut sebagai pejabat sementara atau PLT dengan diberikan target proyek tertentu yang harus diselesaikan atau memberikan KPI yang baru sesuai dengan jabatannya yang baru tersebut. Tentunya dengan batasan waktu atau periode evaluasi tertentu yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Selama periode tersebut, yang harus Anda lakukan di sini adalah membekali karyawan yang bersangkutan dengan keterampilan yang baru yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi jabatannya yang baru, memonitor kinerja sesuai KPI jabatannya, dan mengevaluasi kinerjanya secara periodik. Untuk menjalankan hal ini tentunya butuh disiplin dan konsistensi Anda sebagai pimpinan di perusahaan supaya hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Tentunya bila ini menjadi pilihan Anda, pastikan bahwa keputusan Anda berhasil dan strategi job enrichment tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Karena bila tidak, maka artinya Anda harus siap mengembalikan karyawan tersebut kepada posisinya yang lama yang sebelumnya dan tetap menerima gaji yang overpay tadi. Strategi ketiga, dan buat saya ini adalah pilihan terakhir dan agak saya hindari sebenarnya dan akan terpaksa dilakukan apabila memenuhi beberapa kriteria ini seperti masa kerja karyawan yang sudah atau akan memasuki masa pensiun, tidak menunjukkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan KPI yang sudah ditetapkan selama 2 tahun, misalnya 2 tahun berturut-turut, atau melakukan tindakan indisipliner yang berat. Nah, strategi yang terakhir ini adalah memajukan usia pensiun atau pensiun dini, atau dalam hal ini menawarkan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan pesangon yang mungkin jauh lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan undang-undang. Dan tentunya untuk strategi ini benar-benar nih harus Anda pikirkan mekanisme pelaksanaan dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh karyawan maupun oleh perusahaan.